Halo sahabat inspiratifku, apa kabarnya? Berjumpa kembali bersama saya Saddam Hussein di channel yang keren beken ini. Di kesempatan kali ini, saya akan menyajikan kisah tentang Angel, seorang TKW di Taiwan terjebak hubungan asmara Mr. Lin. Bagaimana perjalanan pisahnya? Ayo kita simak bersama-sama kisahnya berikut ini. Angel, seorang wanita berusia 30 tahun asal Jawa Tengah, telah menjalani kehidupan sebagai tenaga kerja wanita, TKW, di Taiwan selama 2 tahun. Dengan hati yang penuh tekad untuk membantu keluarganya di kampung, ia meninggalkan tanah kelahirannya demi pekerjaan sebagai asisten rumah tangga dan perawat lansia. Angel bekerja di sebuah rumah yang sederhana namun bersih di kota kecil Taiwan. Penghuninya hanya 2 orang. Seorang nenek berusia 83 tahun bernama Madam Lin, dan anak sulungnya yang belum menikah, Mr. Lin, berusia 47 tahun. 3 tahun sebelumnya, kakek di keluarga itu telah meninggal dunia akibat penyakit tua. Sejak saat itu, Madam Lin sering merasa kesepian, meskipun anak sulungnya tinggal bersamanya. Namun, kesibukan Mr. Lin yang bekerja sebagai insinyur membuatnya jarang di rumah. Sebagai asisten rumah tangga, Angel memiliki tanggung jawab utama merawat Madam Lin. Pekerjaannya meliputi membantu nenek dalam aktivitas sehari-hari seperti makan, mandi, berjalan, serta menemani berbicara agar nenek tidak merasa kesepian. Selain itu, Angel juga mengurus pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, dan membersihkan rumah. Awalnya, Angel merasa sulit menyesuaikan diri dengan budaya dan bahasa yang berbeda. Namun, ia berusaha keras belajar bahasa Mandarin agar dapat berkomunikasi dengan baik. Usahanya membuahkan hasil. Dalam beberapa bulan, ia mulai bisa berbicara sederhana dengan Madam Lin, yang membuat nenek itu merasa lebih nyaman. Madam Lin adalah seorang wanita tua yang ramah, meski kadang sulit diatur karena kebiasaan lama yang susah diubah. Namun, Angel selalu sabar, bahkan ketika Madam Lin rewel atau keras kepala. Perlahan, hubungan mereka menjadi lebih dekat, seperti seorang cucu dan nenek. Madam Lin sering bercerita tentang masa mudanya, pernikahannya dengan sang kakek, dan kenangan indah bersama anak-anaknya. Sementara itu, hubungan Angel dengan Mr. Lin sangat formal. Pria itu jarang di rumah, dan ketika pulang, ia lebih banyak menghabiskan waktu di kamarnya atau bekerja di ruang tamu. Meski begitu, ia selalu bersikap sopan pada Angel. Terkadang menanyakan apakah ada hal yang Angel butuhkan untuk pekerjaannya. Selama 2 tahun bekerja di sana, Angel mulai memahami dinamika keluarga itu. Madam Lin sangat menyayangi anak sulungnya, tetapi sering mengkhawatirkan status lajangnya. Dia sudah hampir 50 tahun, tapi belum juga menikah. "Bagaimana jika saya tidak ada lagi nanti?" keluh nenek suatu hari pada Angel. Angel hanya tersenyum dan mencoba menghibur. "Mungkin jodohnya sedang menunggu waktu yang tepat, nenek." Hari-hari Angel berlalu dengan rutinitas yang padat, tetapi ia merasa bersyukur karena pekerjaan ini memberinya kesempatan untuk membantu keluarganya di kampung. Meski jauh dari rumah, ia merasa menemukan keluarga baru di rumah Madam Lin. Hubungan yang hangat antara Angel dan Madam Lin perlahan juga menarik perhatian sahabat inspiratifku yang berbahagia. Waktu terus berlalu, dan hubungan Angel dengan penghuni rumah itu semakin erat. Suatu sore, saat mereka duduk di ruang tamu setelah makan malam, Angel memberanikan diri bertanya kepada Mr. Lin, sebuah pertanyaan yang sudah lama ia pendam. "Maaf kalau saya lancang, Tuan," ucap Angel sambil menunduk. "Tapi kenapa di usia sekarang, Tuan belum menikah?"
Mr. Lin, yang sedang membaca dokumen kerjanya, sejenak terdiam. Ia mengangkat pandangan, lalu tersenyum tipis. Itu bukan hal yang mudah untuk dijelaskan, jawabnya singkat, lalu kembali sibuk dengan dokumen di tangannya. Angel menyadari bahwa ia tidak akan mendapatkan jawaban lebih dari itu. Namun, rasa penasaran terus mengusik pikirannya. Beberapa kali setelah itu, ia mencoba menanyakan hal yang sama di momen-momen santai. Awalnya, Mr. Lin hanya menimpali sekadarnya, seperti mengalihkan topik atau menjawab dengan nada bercanda. Namun, ketekunan Angel dalam menunjukkan perhatian perlahan melunakkan hati Mr. Lin. Suatu malam, saat Madam Lin sudah tidur, Angel dan Mr. Lin duduk di teras sambil menikmati udara malam. Di bawah cahaya lampu taman yang redup, akhirnya Mr. Lin membuka dirinya. Dulu, saat kuliah, saya pernah menjalin hubungan dengan seorang wanita, ujarnya dengan nada lirih. Dia sangat saya cintai, bahkan saya sudah berencana menikahinya. Tapi dia meninggalkan saya dan menikah dengan orang lain. Sejak saat itu, saya sulit membuka hati untuk wanita lain. Angel mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia bisa merasakan luka mendalam yang masih membekas di hati Mr. Lin. Maaf, Tuan, saya tidak tahu kalau itu menyakitkan, kata Angel pelan. Tapi hidup harus terus berjalan. Kan? Tidak semua wanita seperti itu. Tuan layak mendapatkan kebahagiaan lagi. Ucapan Angel membuat Mr. Lin terdiam. Perlahan, ia mulai merasa bahwa kehadiran Angel membawa semangat baru dalam hidupnya. Tanpa disadari, ia mulai memperhatikan Angel lebih sering, bahkan merasa nyaman berbicara dengannya. Namun, Angel pun memiliki rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Ia meninggalkan suami dan seorang anak kecil di kampung demi bekerja di Taiwan. Hubungannya dengan suaminya telah lama renggang, dan rasa kesepian seringkali menghantuinya. Suatu malam, saat hari libur, Angel dan Mr. Lin memutuskan untuk mengobrol di ruang tamu. Mr. Lin membawa sebotol kecil alkohol dan 2 gelas. Coba ini, tapi jangan banyak-banyak, katanya sambil tersenyum. Angel ragu sejenak, tetapi akhirnya menerima. Obrolan mereka mengalir dengan santai, mulai dari cerita masa lalu hingga lelucon ringan. Alkohol yang diminum perlahan membuat mereka lebih santai dan sedikit mabuk. Di tengah obrolan, Angel melihat Mr. Lin tersenyum hangat untuk pertama kalinya. Senyumnya berbeda, seolah-olah beban yang selama ini ia pikul mulai berkurang. Angel, yang duduk di seberangnya, merasakan getaran aneh di hatinya. Ketika Mr. Lin mencoba berdiri, ia sedikit terhuyung karena mabuk. Angel dengan refleks menopangnya, tetapi tubuh mereka saling bersentuhan. Untuk pertama kalinya, mereka merasakan kehangatan yang berbeda. Dalam kondisi mabuk, Mr. Lin tanpa sadar mendekat dan mencium pipi Angel. Angel terkejut, lalu Mr. mencium bibir manisnya Angel. Angel tak kuasa menahan rangsangan kecupan bibirnya. Angel pun memeluk erat Mr. Lin tanpa dia sadari hanyut dalam sentuhan Westerling. Tetapi hatinya berdebar kencang. Ia merasakan hasrat yang selama ini terpendam, rasa yang selama ini ia abaikan. Malam itu, dalam keheningan, mereka merasakan sesuatu yang berbeda. Meski mereka akhirnya tertidur tanpa melanjutkan apapun, malam itu menjadi awal dari kedekatan yang lebih dalam. Hari-hari setelahnya, baik Angel maupun Mr. Lin merasa ada sesuatu yang berubah. Mereka mulai saling membutuhkan kehadiran dan perhatian satu sama lain, meskipun mereka tidak berani mengakui apa yang sebenarnya mereka rasakan.
Perlahan menggelora merasuk jiwa, membayang rasa mempesona hati. Hari-hari berlalu, dan hubungan Angel dan Emerlyn semakin dalam. Setelah malam penuh getaran itu, mereka tidak lagi bisa mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di hati masing-masing. Ada sesuatu yang hangat dan indah setiap kali mereka berbicara, saling menatap, atau bahkan hanya berdekatan di rumah yang sunyi itu. Angel, yang sebelumnya merasa kosong dan jauh dari kasih sayang, mulai menemukan tempat hatinya berlabuh. Emerlyn, yang selama bertahun-tahun menutup diri dari cinta, perlahan merasakan hidupnya kembali berwarna. Mereka tak lagi membutuhkan alasan untuk menghabiskan waktu bersama. Saat Madam Lin tertidur siang, mereka duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir teh. Emerlyn sering mengajarkan Angel beberapa kata Mandarin yang sulit, sementara Angel mengajarkan beberapa kata sederhana dalam bahasa Jawa. Mereka tertawa bersama setiap kali salah satu dari mereka salah pengucapan. "Ni hen ke ai," ucap Emerlyn suatu hari, sambil menatap Angel dengan senyum kecil. Angel memiringkan kepala. "Apa artinya itu, Tuan?" "Itu berarti kamu sangat manis." Angel terdiam, wajahnya merona. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan senyum yang muncul di bibirnya. Emerlyn hanya terkekeh pelan, menikmati ekspresi malu-malu Angel yang menurutnya begitu memikat. Malam-malam mereka pun berubah. Tidak jarang, setelah makan malam, mereka duduk berdua di ruang tamu sambil mendengarkan musik klasik yang Emerlyn putar dari ponselnya. Di bawah lampu temaram, mereka saling berbicara, terkadang membahas hal-hal kecil, seperti kenangan masa lalu atau mimpi-mimpi yang belum tercapai. Suatu malam, Angel memberanikan diri bertanya, "Tuan, apa yang paling Tuan impikan dalam hidup ini?" Emerlyn menghela napas, menatap secangkir teh di tangannya. "Dulu, saya bermimpi membangun keluarga yang bahagia. Tapi setelah semua yang terjadi, saya kira impian itu sudah hilang." Angel merasa hatinya bergetar. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirnya keluh. Akhirnya, ia hanya mengulurkan tangannya, menyentuh lembut punggung tangan Emerlyn. "Tuan masih bisa bermimpi lagi," katanya pelan. "Kadang, kebahagiaan datang di saat kita tidak menduganya." Emerlyn menatap Angel dalam-dalam. Dalam sekejap, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tangannya perlahan menggenggam tangan Angel, dan mereka terdiam dalam keheningan yang penuh arti. Setiap sentuhan kecil di antara mereka terasa bermakna. Saat Angel menyajikan teh di pagi hari dan tangan mereka bersentuhan, ada kehangatan yang menyelinap di hati mereka. Saat Emerlyn membantu Angel membersihkan rak tinggi, ada detik-detik kecil di mana mereka saling bertukar pandang dan merasa dunia seolah berhenti. Hubungan mereka menjadi lebih erat dan penuh perhatian. Emerlyn mulai lebih sering pulang lebih awal dari kantor, hanya untuk menikmati makan malam bersama Angel dan Madam Lin. Ia bahkan mulai membawa pulang makanan kesukaan Angel, meskipun Angel selalu menolak dengan malu-malu. "Tuan, tidak usah repot-repot untuk saya," kata Angel suatu sore. "Bukan repot," jawab Emerlyn dengan nada lembut. "Saya hanya ingin kamu merasa diperhatikan." Perhatian itu tidak hanya datang dari Emerlyn. Angel pun mulai memahami kebiasaan kecil Emerlyn. Bagaimana ia suka tehnya sedikit manis, bagaimana ia selalu membaca sebelum tidur, dan bagaimana ia suka berbicara tentang bintang-bintang. Suatu malam, mereka duduk di bawah langit terbuka di taman belakang rumah. Emerlyn menunjuk ke langit yang penuh bintang. "Dulu,
Saya selalu berharap bisa berbagi pemandangan ini dengan seseorang yang istimewa, katanya. Dan sekarang? Angel bertanya dengan suara pelan. Mr. Lin menoleh, menatap wajah Angel yang bersinar dalam cahaya bintang. Sekarang, saya merasa harapan itu sudah terkabul. Angel terdiam, hatinya bergetar. Ia merasa seperti dunia ini hanya milik mereka berdua. Dalam momen itu, tanpa kata-kata, mereka merasakan cinta yang tulus dan mendalam, cinta yang lahir dari kekosongan hati yang perlahan diisi oleh kehadiran satu sama lain. Hari-hari mereka tidak lagi terasa sepi. Ada kebahagiaan dalam setiap senyum, dalam setiap kata, dan dalam setiap sentuhan kecil yang mereka bagikan. Mereka mungkin berasal dari dunia yang berbeda, tetapi di rumah itu, mereka menemukan dunia baru yang hanya milik mereka berdua. Mari sahabat inspiratifku, kita ikuti kembali kelanjutan kisahnya, yang semakin mendebarkan, berikut ini. Hubungan antara Angel dan Mr. Lin terus berlanjut, tumbuh semakin dalam dan penuh gairah. Kini mereka tidak lagi sekadar teman bicara atau rekan yang saling mengisi kekosongan hati. Hubungan mereka telah berubah menjadi sesuatu yang lebih intim, lebih mendalam, dan lebih berani layaknya hubungan suami istri. Hanya mereka berdua yang tahu rahasia ini. Di mata Madam Lin, Angel hanyalah pekerja yang setia dan penuh perhatian. Tidak ada yang mencurigai hubungan terselubung mereka, bahkan tetangga sekitar. Di luar rumah, Angel tetap tampil seperti pekerja biasa, sementara Mr. Lin menjalankan perannya sebagai anak yang menjaga ibunya. Tapi ketika pintu rumah tertutup, mereka kembali ke dunia kecil mereka yang penuh cinta dan kehangatan. Suatu malam, setelah Madam Lin tidur, Angel dan Mr. Lin duduk berdua di ruang tamu. Angel mengenakan gaun tidur sederhana, sementara Mr. Lin masih mengenakan kemeja kerjanya. Mereka berbicara sambil menikmati anggur yang dibawa Mr. Lin dari perjalanan kerjanya. "Lin," ujar Angel dengan nada pelan, "kenapa hidup kita seperti ini?" Mr. Lin menatap Angel, alisnya sedikit mengernyit. "Apa maksudmu?" "Aku merasa seperti melupakan segalanya. Keluargaku di kampung, suamiku, anakku. Mereka seharusnya menjadi prioritasku, tapi aku..." Suaranya tercekat, dan ia menunduk, menatap gelas anggurnya. Mr. Lin menghela napas panjang. Ia mendekat, menggenggam tangan Angel. "Angel, aku tahu kita hidup dalam kesalahan. Tapi aku juga tahu bahwa kita berdua menemukan sesuatu yang tidak pernah kita dapatkan sebelumnya. Aku tidak bisa menyalahkanmu karena mengikuti hatimu, karena aku pun melakukan hal yang sama." Angel menatap Mr. Lin sambil berpelukan dengan mata yang berkaca-kaca. "Tapi aku seorang ibu. Aku seharusnya pulang untuk anakku." "Aku tahu," jawab Mr. Lin, suaranya terdengar berat. "Tapi aku juga tahu bahwa hatimu membutuhkan cinta. Kamu telah hidup dalam kesepian begitu lama, dan aku ingin menjadi orang yang memberimu kebahagiaan, walaupun aku tahu ini tidak benar." Hari-hari mereka terus dihiasi momen-momen penuh cinta yang... Mr. Lin mulai membawa Angel ke tempat-tempat yang lebih jauh dari rumah, seperti taman-taman di luar kota atau restoran kecil di sudut kota yang tidak terlalu ramai. Di sana, mereka bisa berbicara lebih bebas tanpa rasa takut akan penilaian orang lain. Setiap sentuhan di antara mereka terasa semakin berarti penuh gelora asmara. Mr. Lin memperlakukan Angel dengan perhatian yang luar biasa, sesuatu yang Angel tidak pernah rasakan dari suaminya di kampung. Ia selalu memastikan Angel merasa dihargai dan dicintai.
Di sisi lain, Angel memberikan kehangatan dan kelembutan yang selama ini hilang dari hidup Emerlyn. Ia tidak hanya menjadi pasangan bagi Emerlyn, tetapi juga menjadi pendukungnya, seseorang yang selalu ada di sisinya saat ia merasa lelah atau kesepian. Malam-malam mereka diisi dengan obrolan mendalam tentang masa depan, meskipun mereka tahu masa depan itu sulit untuk diwujudkan. Namun, mereka memilih untuk tidak memikirkan terlalu jauh. Mereka hanya ingin menikmati setiap momen yang mereka miliki, meskipun momen itu dibangun di atas dasar yang rapuh. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada perasaan bersalah yang terus menghantui Angel. Setiap kali ia sedang melakukan hubungan asmara yang penuh gelora cinta, terlintas di benaknya bayang wajah suami dan anak Ni. Ia merasa hatinya tersayat. Ia tahu bahwa ia telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu dan istri. Tapi setiap kali ia berada di dekat Emerlyn, semua perasaan itu seolah hilang, digantikan oleh cinta yang begitu kuat. Di sisi lain, Emerlyn pun merasa gelisah. Ia tahu bahwa hubungan ini tidak akan bertahan selamanya. Suatu saat, Angel harus pulang ke keluarganya. Namun, ia tidak bisa membayangkan hidupnya kembali kosong tanpa kehadiran Angel. Meski demikian, mereka berdua memilih untuk menutup mata terhadap kenyataan. Mereka membiarkan diri mereka hanyut dalam cinta yang begitu dalam, meskipun mereka tahu bahwa cinta ini tidak seharusnya ada. Suatu malam, ketika mereka duduk berdua di taman belakang rumah, Angel berkata dengan suara pelan, "Lyn, aku takut. Aku takut semua ini akan berakhir." Emerlyn meraih tangan Angel dan menggenggamnya erat. "Aku juga takut," jawabnya. "Tapi untuk sekarang, mari kita nikmati apa yang kita miliki. Karena bagiku, setiap momen bersamamu adalah anugerah." Angel menatap Emerlyn, dan dalam tatapan itu, mereka menemukan penghiburan dan pengertian. Mereka tahu bahwa hubungan mereka rumit dan penuh risiko. Tapi mereka juga tahu bahwa mereka saling mencintai dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Hubungan mereka terus berlanjut, semakin dalam dan semakin tak terpisahkan. Mereka hidup dalam dunia kecil mereka sendiri, dunia di mana cinta mereka adalah segalanya, meskipun dunia luar mungkin tidak akan pernah memahami. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ayo kita simak kembali bersama-sama berikut ini. Hubungan Angel dan Emerlyn terus berlangsung tanpa hambatan. Seolah dunia hanya milik mereka berdua, malam-malam mereka selalu diwarnai dengan kehangatan yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kini, tidur berdua di kamar Emerlyn sudah menjadi kebiasaan. Dalam pelukan pria itu, Angel menemukan kenyamanan yang selama ini hilang dari hidupnya. Namun, waktu berjalan cepat, dan masa kontrak Angel hampir habis. Kabar itu membawa perasaan campur aduk. Di satu sisi, Angel merasa lega karena akhirnya bisa kembali ke kampungnya untuk bertemu anak dan keluarganya. Namun, di sisi lain, hatinya berat meninggalkan Emerlyn, pria yang telah menjadi bagian penting dari hidupnya selama 2 tahun terakhir. Pada suatu malam, Angel memberanikan diri membicarakan hal itu. Mereka sedang duduk berdua di ruang tamu, seperti biasa, setelah Madam Lyn tidur. "Lyn," kata Angel pelan, "aku harus pulang. Kontrakku habis bulan depan." Emerlyn terdiam sejenak, menatap Angel dengan mata yang sulit dibaca. "Pulang untuk selamanya?" Angel mengangguk kecil. "Aku harus. Anak dan keluargaku menungguku. Tapi aku juga bisa memperpanjang kontrak setelah cuti 3 bulan. Keheningan menyelimuti mereka.
Merlin menghela napas panjang, mencoba menyembunyikan perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya. Aku mengerti, katanya akhirnya. Keluargamu membutuhkanmu. Tapi aku akan merindukanmu, Angel. Angel menunduk, air matanya mulai menetes. Aku juga akan merindukanmu, Lin. Kamu telah memberikan aku kebahagiaan yang tak pernah aku duga. Tapi aku juga harus menghadapi kenyataan. Aku seorang ibu, dan anakku membutuhkan aku. Merlin mengulurkan tangan, menggenggam tangan Angel dengan lembut. Kalau begitu, mari kita nikmati waktu yang tersisa. Setiap detik bersamamu adalah anugerah bagiku. Hari-hari terakhir Angel di rumah itu diisi dengan momen-momen penuh kenangan. Mereka berusaha menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersama. Merlin bahkan membawanya ke tempat-tempat yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya, seolah ingin menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Pada malam terakhir sebelum keberangkatan Angel, mereka berdua duduk di kamar Merlin. Tidak ada kata-kata, hanya pelukan erat yang seolah mencoba menahan waktu agar tidak berlalu begitu cepat. Angel, bisik Merlin di telinganya, aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu, Lin, jawab Angel dengan suara bergetar. Malam itu, mereka bersama untuk terakhir kalinya, menghabiskan malam dengan penuh cinta dan air mata. Angel akhirnya pulang ke kampungnya. Ketika ia tiba di rumah, ia disambut oleh keluarganya dengan penuh sukacita. Anak semata wayangnya memeluknya erat, seolah tidak ingin melepaskannya lagi. Angel merasakan campuran antara kebahagiaan dan rasa bersalah. Namun, saat kembali ke kehidupannya yang lama, Angel merasa ada bagian dari dirinya yang hilang. Kenangan tentang Merlin terus menghantuinya, meskipun ia berusaha keras untuk menyesuaikan diri dengan realitas di kampungnya. Suaminya yang selama ini dingin tetap bersikap seperti biasanya, sibuk dengan pekerjaannya dan tidak terlalu memedulikan Angel. Hal itu membuat Angel merasa semakin terasing. Sementara itu, di Taiwan, Merlin menjalani hari-harinya dengan perasaan hampa. Rumah yang dulu terasa hangat kini terasa sepi tanpa kehadiran Angel. Ia sering duduk di ruang tamu, memandangi kursi kosong tempat Angel biasa duduk, berharap ia akan kembali. Beberapa bulan berlalu, dan meskipun Angel dan Merlin masih saling berkomunikasi lewat pesan singkat, mereka menyadari bahwa hubungan mereka tidak bisa kembali seperti dulu. Jarak dan kenyataan hidup masing-masing mulai memisahkan mereka. Angel memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya. Ia merasa bahwa waktunya bersama anaknya jauh lebih berharga, meskipun hatinya tetap membawa kenangan tentang Merlin. Di suatu sore, Angel duduk di teras rumahnya, memandang matahari terbenam. Ia tersenyum tipis, mengenang semua yang telah terjadi di Taiwan. Baginya, Merlin adalah bagian penting dari hidupnya, seseorang yang pernah mengisi kekosongan hatinya di masa-masa sulit. Namun, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan. Kini, ia memilih untuk fokus pada keluarganya, meskipun bagian dari hatinya akan selalu menyimpan cinta untuk Merlin. Di tempat lain, Merlin juga memandang langit senja dari taman belakang rumahnya. Ia memegang secangkir teh, mengingat Angel dengan senyuman kecil di wajahnya. Baginya, Angel adalah sosok yang membawa kebahagiaan singkat namun begitu berarti. Meskipun mereka tidak lagi bersama, cinta mereka tetap hidup dalam kenangan. Demikian sahabat inspiratifku, kisah ini saya sajikan semoga bermanfaat, banyak nilai hikmah yang kita petik dari kisah tersebut, dan menginspirasi di dalam kehidupan ini, untuk kita lebih memandang,
dan berpikir jauh ke depan, tidak hanya sebatas karena uang semata. Saya Saddam Hussein mohon pamit undur diri, dan sampai berjumpa kembali di channel yang keren beken inspiratif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.